Ke informasi lainnya, sejumlah kalangan mengkritik penunjukan bekas koruptor Emir Muiz sebagai komisaris di BUMN Pupuk. Tindak pidana korupsi yang pernah dilakoni Emir semestinya menjadi pertimbangan utama Kementerian BUMN sebelum menempatkan Emir sebagai pengawas anak usaha PT Pupuk Indonesia Persero tersebut. Terungkapnya Emir menjadi komisaris BUMN diketahui dari laman resmi PT Pupuk Iskandar Muda. Dalam laman ini pihak perusahaan menyatakan pria bernama lengkap Izedrik Emir Muiz itu diangkat sebagai komisaris per Februari 2021. Penunjukan Emir pun dinilai cukup kontroversial sehingga menambah beban terhadap perusahaan. Apalagi dalam beberapa waktu belakangan, penunjukan pejabat BUMN kerap menimbulkan kegaduhan. Emir Muiz merupakan politikus PDI Perjuangan yang pernah terjerat kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Tarhan, Lampung. Ia dijatuhi hukuman pidana 3 tahun dan denda 150 juta rupiah. Tentu harus mendapatkan perhatian khusus. Dalam pengangkatan harus disesuaikan dengan jargon yang diusung oleh Menteri BUMN, yaitu akhlak. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah batasan yang sangat mulia. Akhlak menjadi jargon dan tentu harus diwujudkan di dalam implementasinya, baik di dalam perjalanan BUMN itu sendiri maupun di dalam memilih direksi dan komisaris. Komisaris itu harus memiliki syarat integritas. Nah, juga berdedikasi tinggi. Nah, persoalan ini akan sulit didapatkan dari orang yang mantan napi korupsi. Integritas tinggi ini karena dia juga harus menjadi teladan di perusahaan tersebut. Bagaimana mungkin dia akan bisa memberikan nasihat kepada karyawan dan pegawai di BUMN tersebut kalau kemudian dia dulu adalah mantan napi korupsi. Pertanyaan kemudian muncul, apakah tak ada orang lain yang mampu di negeri sebesar ini sehingga bekas koruptor pun ditugasi menjadi pengawas perusahaan milik negara? Saya akan mengulasnya bersama dengan anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika. Selamat malam Pak YK. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam, pencinta Metro TV. Pak YK, penunjukan bekas koruptor sebagai komisaris di BUMN secara aturan sebetulnya boleh atau tidak? Sebetulnya terkait dengan aturan kan ada peraturan Menteri BUMN nomor 3 tahun 2012. Di dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota komisaris atau Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas itu ada syarat formil dan syarat material. Nah, salah satu syarat materialnya itu adalah masalah integritas dan moral. Ya. Dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang intinya melanggar hukum. Walaupun kasus korupsinya sudah terbayar dengan di penjara, menjalani hukuman, tetapi dengan adanya kasus korupsi itu, bukti adanya kecatatan dalam hal integritas dan moral. Oleh karena itu, seyogianya menurut Ombudsman ini tidak patut untuk dijadikan menjadi anggota komisaris ataupun juga Dewan Komisaris. Oke, jadi sebetulnya secara aturan tidak memenuhi syarat material ya Pak YK ya, karena terkait dengan integritas. Ya. Apakah ini berlaku untuk semua napi atau khusus napi korupsi yang terkait langsung dengan integritas? Variabel integritas itu kan ada 4 hal di dalam pasal ini disebutkannya. Jadi cakupannya ada perbuatan rekayasa dan praktik yang menyimpang, perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen dan lain sebagainya. Jadi integritas ini berlaku tidak hanya intinya untuk menjadi pejabat pelayan publik itu ada persyaratan integritas yang harus dipenuhi seperti ini. Oke. Kalau cacat secara syarat material, apa yang bisa dilakukan Pak YK? Apakah ini bisa dievaluasi secara aturan, bisa digugat atau bagaimana? Ya, semestinya kalau saya sih menyarankan agar Menteri BUMN membatalkan dan sekaligus membentuk tim evaluasi baru. Hal-hal seperti begini begini ya Sylvia, ini sekarang Republik ini sedang mengalami pandemi. Ya. Jangan dibebankan masyarakat ini dengan isu-isu praktek-praktek yang seperti ini yang mencederai hati banyak masyarakat. Kita sudah lihat kasus Rektor UI yang pada akhirnya berakhir dengan pengunduran diri Rektor UI. Ya, waktu itu juga kami sudah sampaikan. Nah, sekarang juga kami berharap, Ombudsman berharap agar
Menteri BUMN bisa meninjau, membatalkan, bahkan membentuk tim evaluasi baru dan memenuhi kembali kepada prosedur. Ini bukan Ombudsman tidak beropini, Ombudsman sudah jelas ada regulasi yang mengatur ini, dan sebagai pengawas pelayan publik kami harus mengembalikan kepada regulasi yang ada. Oke. Pak YK, dalam beberapa waktu terakhir penunjukan seseorang menjadi komisaris BUMN menuai kontroversi. Seperti tadi Rektor UI, kemudian sekarang ada Emir Muiz. Sebetulnya apakah kontroversi ini muncul lantaran tidak ada prosedur yang jelas, syarat yang jelas untuk menjadi seorang komisaris BUMN, sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam proses penunjukan seseorang? Perlu adanya misalnya uji kelayakan dan kepatutan? Ya. Persyaratan sebetulnya regulasinya sudah ada dan sudah cukup lengkap. Nah, pertanyaannya berarti kalau regulasinya ada, berarti yang jadi masalah adalah bagaimana dengan tim evaluasinya ini. Nah, Ombudsman tentunya akan melihat apakah tim evaluasi ini sudah bekerja dengan baik atau tidak. Karena sebetulnya kasus-kasus seperti ini sangat jelas gitu ya. Permasalahannya di mana gitu, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu tafsir yang canggih untuk memahami bahwa sebetulnya ada regulasi yang dilanggar. Oke. Jadi tim yang evaluasinya, tim evaluasinya yang bermasalah. Baik, Pak YK, tim evaluasinya selama ini apakah hanya berasal dari internal BUMN? Sehingga seharusnya perlu melibatkan misalnya tim independen, tim yang lebih bisa dipercaya untuk mengevaluasi, untuk menyaring seorang komisaris. Oke, saya sebetulnya belum masuk ke area itu. Ombudsman tidak masuk ke area itu karena itu sudah area internal BUMN. Kami cuma melihat regulasi ini harus diterapkan. Ketika tim evaluasi ini memang tidak bekerja dengan secara proper, tentunya ini nanti harus didalami kembali. Nah, biasanya dari sisi dari pengalaman, biasanya tim evaluasi ini terdiri dari tim internal dan eksternal. Gitu. Jadi tidak hanya dari Kementerian BUMN saja. Tetapi kalau seperti ini bisa lolos, ya patut dipertanyakan bagaimana mekanisme tim evaluasi ini bekerja. Baik, jika belum juga ada tindakan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap kontroversi penunjukan Emir Muiz sebagai komisaris BUMN, apakah dari Ombudsman punya wewenang untuk misalnya memanggil atau memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN? Ya, tentunya sebetulnya terkait dengan masalah rangkap jabatan, terkait juga dengan masalah rekrutmen anggota direksi dan juga Dewan Komisaris, kami sudah memberikan saran kepada Presiden dan Menteri BUMN. Jadi saran itu sudah kami sampaikan, tinggal kami melihat apakah BUMN ini memenuhi saran yang kami sampaikan. Misalnya terkait Rektor UI, ternyata kan beriring dengan prosesnya waktu, akhirnya Menteri mengundurkan diri. Nah, saya berharap juga ini demikian, tanpa harus gaduh, segera Pak Menteri BUMN mengambil langkah tegas untuk menegakkan kembali kepada regulasi yang ada. Baik, oke. Terima kasih anggota Ombudsman RI Pak YK Hendra Fatika telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.